Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 286, Sebuah Perubahan. Astaga, plus. Kilatan pedang yang mengerikan melesat dan menebas tepat di ujung tombak, membekukan serangan Wu Jiu sejenak. Oh, Wu Jiu tercengang. Dia bisa memblokir seranganku dengan mudah. Benar sekali. Ketika Bei Mu dan Leng yang merekomendasikannya sebagai pelindung, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan dengan kerja sama. Meskipun itu karena mereka tidak berusaha sebaik mungkin, itu tetap membuktikan bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak alam Void Yang. Sepertinya aku harus menunjukkan sedikit kekuatan lagi untuk mengalahkannya, pikir Wu Jiu. Dia memutar tangannya dengan cara yang unik untuk melemparkan tombak panjangnya ke arah Jian Wushuang. Bersamaan dengan gerakan ini, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul. Wus ha, plus wus ha, plus wus ha, plus. Dia melancarkan 3 serangan berturut-turut dengan tombaknya, dan masing-masing serangan secepat kilat. Jian Wushuang mengacungkan pedang pembunuh 3 kali dan menahan serangan. Matahari cerah. Secercah cahaya melintas di mata Wu Jiu. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan menusukkannya ke arah Jian Wushuang dengan cepat. Jian Wushuang mengangkat pedangnya untuk membela diri. Meskipun berhasil, kekuatan serangan itu mendorongnya jatuh, dan tanah tempatnya berdiri retak karena kekuatan itu. Ledakan menggelegar. Sambil berteriak keras, Wu Jiu menahan tombaknya lalu menusukkannya lagi, bagaikan seekor naga yang menyerbu ke arah sasarannya. Bocah, pergilah ke neraka. Naga itu begitu cepat sehingga Jian Wushuang nyaris tak mampu membela diri dengan meletakkan pedang di depan dadanya. Dua kekuatan saling bertabrakan, melemparkan Jian Wushuang seakan-akan ia terpental oleh sebuah ledakan. Ia jatuh di tepi lapangan latihan bela diri dan menabrak dinding, menghancurkannya berkeping-keping. Kuat. Sangat kuat. Anggota lain dari tim Blade yang berdarah itu membelalakkan mata mereka karena terkejut. Dasar bodoh sombong, jangan salahkan aku saat kau melihat Raja Neraka. Wu Jiu mendengus. Namun, saat ia baru saja menyelesaikan pidatonya, dengan suara retakan kecil, dari balik dinding yang pecah muncullah sesosok tubuh yang berjalan perlahan ke arahnya. Dia tidak mati. Wu Jiu menatap Jian Wushuang dengan heran. Dia masih hidup, tidak terluka sama sekali. Dia tampak baik-baik saja, bahkan tanpa goresan sedikit pun. Semua anggota tim tercengang. Pelindung Wu Jiu, kupikir kau sekuat yang kau katakan. Tapi ternyata tidak. Aku benar-benar kecewa, kata Jian Wushuang sambil menggelengkan kepalanya. Wu Jiu linglung sejenak, sementara para ahli tim pedang berdarah lainnya tercengang. Setelah menunjukkan kemampuan terkuatnya, pelindung Wu Jiu masih saja tidak lebih dari sekadar kekecewaan di mata Jian Wushuang. Tidak heran peringkatmu di bawah 600 dalam daftar bulan darah, pelindung Wu Jiu. Sejujurnya, kamu bahkan tidak mendekati Shen Tianyu. Jian Wushuang mulai bergerak saat dia berbicara. Dalam sekejap, dia telah melewati jarak 30 meter dan sampai di Wu Jiu. Bersamaan dengan kedatangannya, muncullah kabut, yang membentuk alam esensi pedang yang menyelimuti Wu Jiu. Di dalam kabut, yang ditekan oleh esensi pedang, Wu Jiu hampir tidak dapat bergerak. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba muncul dan menukik langsung ke arah Wu Jiu dari atas. Sambil mengerutkan kening, Wu Jiu cepat-cepat menusuk cahaya itu dengan tombaknya. Dentang. Dengan suara keras, Wu Jiu terpaksa terhuyung mundur dengan wajah serius. Namun tepat di saat berikutnya, kilatan pedang menyambarnya bertubi-tubi dengan kekuatan yang menakutkan dan kecepatan yang tak terbayangkan, bagaikan badai yang menderu. Orang ini, Wu Jiu buru-buru mengayunkan tombaknya untuk memblokir serangan yang tak henti-hentinya itu dengan ngeri. Hanya dalam satu tarikan napas, dia berhasil memblokir beberapa serangan, tetapi segera dia mendapati dirinya tidak mampu mengimbangi kecepatan serangan itu. Aku hampir tidak mampu menahan serangan berikutnya. Jantung Wu Jiu menegang. Kilatan pedang logam dingin yang bersinar seperti cahaya matahari tanpa suara mencapai telinga Wu Jiu, membuatnya merinding. Namun saat itu, dia tidak dapat melawan dan hanya dapat melihat kilatan itu semakin dekat ke wajahnya. Saat pedang itu hendak melewati kepalanya, tiba-tiba arahnya berubah. Bertepuk tangan. Pedang itu menghantam wajah Wu Jiu, menimbulkan suara keras, dan wajahnya mulai memerah dan bengkak. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia terbanting ke tanah. Astaga, plus. Pedang itu kembali menyala, dan kali ini menebas tanah di samping Wu Jiu, melesat melewati lengannya. Retak. Bagian tengah lapangan latihan bela diri terbelah menjadi 2 bagian oleh retakan panjang tak berdasar yang panjangnya puluhan meter. Retakan itu berbentuk pedang. Menatap celah di samping tanah tempatnya berbaring, Wu Jiu menelan ludah, tenggorokannya menjadi kering. Ia tahu jika serangan itu ditujukan kepadanya, tubuhnya akan terpotong menjadi 2 bagian seperti tanah. Pelindung Wu Jiu.
Jian Wushuang berjalan perlahan ke arah Wu Jiu, menatapnya. Dengan gemetar, Wu Jiu balas menatap Jian Wushuang. Kau, Wu Jiu menyeka darah dari sudut mulutnya, mencoba untuk berdiri. Melihat Jian Wushuang tiba-tiba mendekatinya, Wu Jiu semakin takut dan mundur selangkah, berkata, apa yang akan kau lakukan padaku? Pada saat ini, Wu Jiu amat ketakutan. Tidak ada. Jian Wushuang mendekat ke Wu Jiu dan berkata dengan suara pelan, pelindung Wu Jiu, aku tidak tertarik menjadi pelindung atau cairan spiritual kristal ungu bukan karena aku takut. Jangan membuatku marah, atau aku akan membiarkanmu menanggung akibatnya. Meskipun kau ahli dalam daftar bulan darah dan sangat kuat, kau tidak terbuat dari besi dan akan mati jika tenggorokanmu dipotong. Jian Wushuang menatap Wu Jiu dengan tajam dari dekat. Wu Jiu gemetar, dan dia bisa merasakan niat membunuh Jian Wushuang. Dia akhirnya mengerti bahwa karena Jian Wushuang, seorang ahli yang kuat di luar imajinasi, tim ke-9 dapat membunuh Shen Tianyu. Ngomong-ngomong, sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan apa yang kau pinjam dariku, pelindung Wu Jiu, lanjut Jian Wushuang. Benda apa? Wu Jiu tercengang. Tubuh Shen Tianyu. Kudengar kau mengambil tubuhnya, tapi aku tidak mengatakan kau tidak perlu mengembalikannya, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum santai. Mendengar hal itu, para ahli dari tim pedang berdarah itu pun paham betul maksudnya.